wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ma ba'du. Anak-anak semuanya, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaat beliau hingga yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi. Mohon maaf apabila terlambat. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar hari ini, banyak ilmu yang bisa kita peroleh dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kita tahu semua bahwa masyarakat Indonesia ini penuh dengan keberagaman ya. Kita terdiri dari beribu-ribu pulau, beribu-ribu bahasa, dan juga adat istiadat, budaya, yang itu semua adalah kekayaan kita semuanya. Nah, walaupun berbeda-beda sesungguhnya di dalam surat Al-Hujurat memang manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya kita itu saling kenal mengenal ya. Kita perlu bersyukur bahwa masyarakat Indonesia itu sangat berbagai macam sekali, dan itu perbedaan itu jangan dijadikan sebuah alasan untuk permusuhan. Tetapi dengan perbedaan itu mari kita jadikan sebagai keunggulan masyarakat Indonesia, sebagai harmoni yang luar biasa. Sebagaimana sebuah musik itu kalau hanya satu jenis saja itu tidak enak ya, tidak selaras, tidak tidak ini ya, tidak maksudnya tidak kurang begitu enak didengar. Tapi ketika musik itu dipadukan, ada biola, ada gitar, ada piano, ada macam-macam ya, ada macam-macam itu ya. Tapi itu ketika dipadukan, ada drum dan sebagainya. Ketika dipadukan itu akan menjadi sebuah musik yang harmoni, berpadu ya, satu paduan yang menjadi enak untuk didengar. Begitu juga dengan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, maka itu semua adalah kekayaan yang indah bagi bangsa Indonesia. Nah, ini adalah sebuah potensi yang sekaligus sebagai tantangan bagi bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia mencatat bahwa bangsa Indonesia itu berdiri di antara keragaman agama, budaya, suku, ras, bangsa dan golongan. Tetapi kemudian dipilihlah bahasa Melayu yang kemudian berkembang sebagai bahasa Indonesia itu menjadi bahasa persatuan. Kenapa? Ini untuk mempersatukan berbagai macam bahasa daerah yang ada di Indonesia ini. Nah, selain sebagai ibarat contohnya musik tadi ya, kita juga bisa melihat keragaman ini dalam dunia sepak bola ya. Di dalam sepak bola itu ada kiper, ada back, ada winger, ada penyerang ya, striker ya, ada itu pemain tengah dan sebagainya. Itu semua adalah potensi. Kalau itu bisa
bersatu padu dalam melakukan penyerangan terhadap lawan, itu akan memiliki potensi yang sangat besar sekali untuk menjadi pemenang. Tetapi ketika semua jadi kiper atau semua jadi back atau semua jadi penyerang, ya itu tidak akan pernah sampai kepada tujuan ya. Nah, dari contoh itu, mari kita hargai keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia ini dengan dengan menghargai mereka untuk menjaga persatuan dan kesatuan mereka agar tidak terjadi perpecahan di antara umat ini ya. Kemudian kita tahu ya, di Indonesia itu banyak suku bangsanya ya. Ada bangsa apa? Ada suku apa saja? Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, Dayak, Asmat, dan sebagainya ya. Agama di Indonesia pun juga beraneka macam ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan satu lagi adalah agama Konghucu ya. Nah, dari keberagaman suku bangsa itu ada beberapa sifat umum dari budaya itu. Budaya itu memang milik suatu bangsa ya. Dan kebudayaan juga hadir sebagai hasil belajar. Ya, budaya itu hadir sebagai hasil belajar ya. Kemudian budaya itu punya lambang ya. Contohnya budaya Jawa itu ada budaya ketoprak itu yang dilambangkan dengan ada mahkota dan sebagainya itu ya. Kemudian budaya ini juga dapat disatukan, diintegrasikan. Kemudian juga budaya ini bisa disesuaikan dan selalu berubah menyesuaikan kemajuan zaman. Seperti itu ya. Dari keberagaman suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan tadi, itu perlu kita itu menjaga untuk tetap harmoni, tetap damai dalam lindungan Allah SWT, karena manusia itu dikaruniai akal dan pikiran yang semestinya kita bisa hidup untuk berdampingan ya, sebagaimana salah satu dari nilai keimanan seseorang itu tidak hanya dilihat dari sholatnya, tetapi bagaimana dia memperlakukan tetangga, menghormati tetangga, dan juga menghormati para tamu ya. Jadi menghargai tetangga itu, menghormati tetangga, memuliakan tetangga itu adalah perintah agama kita juga, walaupun tetangga kita itu berbeda suku ataupun berbeda agama, tapi kita tetap harus memuliakan mereka semuanya. Prinsip atau agar terjadi harmoni dalam keberagaman ini, maksudnya agar tetap padu ya, itu harus ada kesetaraan, mengedepankan semangat kesetaraan, semangat sama ya. Kita itu sama sebenarnya, manusia itu sama. Yang membedakan adalah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling pengertian, sesama anggota masyarakat harus saling mengerti tentang tugas kita apa, kewajiban kita apa. Itu harus saling mengerti, jangan menuntut. Kemudian toleransi yang tinggi, harus penuh toleransi dengan sama tetangga kita. Toleransi bukan berarti harus mengikuti ajaran agama mereka. Ya, toleransi itu menghormati, menghargai mereka yang berbeda agama, suku itu. Mereka menjalankan kewajiban mereka masing-masing, kita juga menjalankan kewajiban kita, tapi penuh dengan rasa rasa menghargai
tidak menjelek-jelekkan ataupun mendolimi mereka, menjelek-jelekkan, mengejek dan sebagainya, tidak boleh ya. Kemudian ada juga kerjasama ya, kerjasama untuk membangun masyarakat itu. Dalam hal ini adalah kerjasama dalam bidang sosial ya, bukan kerjasama dalam bidang rukiah atau agama ya, tapi kerjasama dalam bidang sosial, misalnya membangun jalan, membangun masyarakat agar maju dan sebagainya ya. Kemudian adanya sifat keterbukaan yang tinggi. Ada keterbukaan yang tinggi, saling terbuka, tidak menutup, tidak saling menggunjing di belakang, tidak. Tapi ketika ada yang salah, memang perlu diingatkan ya, diingatkan dengan cara yang baik tentunya, bukan dengan menjatuhkan mereka seperti itu. Kemudian juga ada penghargaan dan prestasi bagi masyarakat yang punya prestasi ya, bukan berdasarkan ras, agama ataupun keturunan, tapi berdasarkan prestasi yang ada seperti itu. Kemudian memang adanya keberagaman ini seringkali terjadi timbul konflik ya, konflik baik itu konflik antar suku, antar agama maupun ras atau dan golongan ya. Tidak bisa dipungkiri ketika kita tidak mampu menjaga diri, tidak mampu menjaga kemampuan kita, itu akan terjadi konflik ya, baik itu antar suku, antar agama. Waalaikumsalam. Dan sebagainya. Nah, kemudian gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial itu seperti apa? Ya, ini ketika ada sanksi terhadap pelanggar atau norma itu tidak tegas atau lemah ya, itu akan muncul nanti konflik sosial ya. Jadi rasa iri, oh kenapa dia itu tidak diperlakukan seperti itu, kemana dia seperti dan sebagainya. Kemudian norma sosial tidak berfungsi dengan baik ya. Artinya ada norma-norma itu yang tidak dilakukan, dijalankan dengan semestinya. Kemudian ada juga pertentangan dengan masyarakat. Terus tidak adanya persamaan pandangan dalam kelompok. Kemudian tidak kan anggota masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Tidak. Ya, kemudian di dalam masyarakat itu terkadang juga terjadi konflik. Sama perbedaan antar individu seperti perbedaan pendapat itu sering kali menyebabkan terjadinya konflik. Kemudian beda kepentingan. Kemudian ada juga perubahan sosial yang terjadi secara cepat karena tidak siapan masyarakat, akhirnya terjadi konflik. Kemudian juga ada perbedaan kebudayaan yang mengakibatkan perasaan kelompoknya terganggu dan sebagainya. Nah, kemudian ada dampak negatif ya dari konflik ini ya. Itu dampaknya adalah perpecahan dalam masyarakat, kemudian kehancuran nilai-nilai dan norma, terus kerugian harta benda, kemudian ancaman terhadap keamanan dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana untuk menjaga keharmonisan ini? Tentu yang pertama adalah adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat, menghargai perbedaan macam karakteristik masyarakat,
kemudian bersikap ramah kepada orang lain, selalu berpikir positif, membangun budaya positif, menghargai kepada sesama masyarakat dan sebagainya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak panjang lebar. Silahkan intinya kita harus menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Akhir kata, mari kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.